Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'du. Untuk mengetahui perbedaan antara asbab dan maksud, perlu adanya usaha. Contohnya zikrullah, ilmu, ibadah, hukum-hukum Islam, dan sebagainya. Apakah maksud yang didasari dari amalan-amalan tersebut yaitu semata-mata ridho Allah, tetapi keriduan Allah dihasilkan melalui pengamalan atau menjalankan bagian-bagian amalan tersebut. Nyatalah bahwa keriduan Allah bergantung pada bagian-bagian agama tersebut, dan bagian-bagian agama tersebut hidupnya bergantung pada usaha dakwah. Jadi dari dakwah tersebutlah wujudnya bagian-bagian agama tersebut. Maka kalaulah bagian-bagian dalam agama tersebut terwujud dengan tertib yang benar dan hakikatnya datang, maka kita dapat hasilkan darinya keriduan Allah Subhanahu wa ta'ala yang sempurna, yang ianya merupakan maksud yang asal. Kalaulah dakwah lemah atau kurang, maka kesannya akan datang pada kesemua bagian-bagian dalam agama. Dari sanalah kesannya datang pada pencapaian keriduan bagian-bagian agama yang tidak sempurna, tidak dapat menghasilkan keriduan Allah yang sempurna. Untuk kepahaman yang mendalam, berikut ini sebagai contoh. Di dunia ini ada buah. Untuk hasilkan buah diperlukan pohon. Untuk tumbuhnya pohon diperlukan tanah yang subur. Maksud yang sebenarnya bukan pohon, bukan pula tanah, tapi adalah buah. Tetapi buah bergantung pada pohon. Tanpa pohon tidak dapat menghasilkan buah. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala berkuasa penuh, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan dunia darul asbab. Demikianlah, tanpa tanah tidak akan wujud pohon. Kalau tanah tersebut lemah kesiapannya, lemah daya kesuburannya, maka kesannya akan mempengaruhi pada hasil buah yang jelek. Oleh karena itu, hendaknya kita senantiasa meletakkan pandangan kita untuk menghasilkan semangat dalam diri dalam menghasilkan keriduan Allah Subhanahu wa ta'ala yang sempurna, yang mana keriduan itu merupakan maksud yang asal. Dan perlu diyakini bahwa melalui perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala inilah letaknya keriduan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun zikrullah, ilmu, dan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang lainnya adalah dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya usaha penanaman keagungan si pemberi perintah ke dalam hati-hati manusia lebih didahulukan dari perintah-perintah itu sendiri. Kalau tidak, alangkah beratnya melaksanakan perintah-perintah tersebut. Sejauh mana atau sebanyak mana keagungan raja ada dalam hati-hati rakyatnya, sebanyak itu pula lah ketaatan rakyat padanya. Usaha dakwah ini sangat halus dan samar-samar. Hendaknya kita bersusah payah, keluarkan keringat kita dalam rangka mendalami kehalusannya dan membuka kesamarannya. Sangat penting memasukkan dalam hati kita
kelebihan orang-orang muslim sesuai dengan derajat mereka masing-masing. Serendah-rendahnya orang muslim, sebanyak apapun dosanya, tapi karena keimanannya pada Allah Subhanahu wa taala, maka kita hendaknya mengagungkannya sehingga kita dapat bergaul dengannya dengan akhlak yang baik. Menziarahi orang-orang Islam hendaknya dipahami sebagai keperluan kita. Melalui ziarah didapati beberapa faedah. Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita, menghasilkan keberkahan rezeki, meningkatkan kasih sayang, meningkatkan iman. Kalaulah menziarahi serendah-rendah orang Islam, orang Muslim saja kita akan mendapatkan keuntungan seperti itu melalui amalan ziarah, bagaimana dengan menziarahi ahli-ahli ilmu, ahli zikir, para masyayikh? Tentunya lebih banyak lagi keuntungannya. Dalam usaha agami ini ada satu kekhususan, yaitu menghindari dari melihat kekurangan atau kesalahan orang lain. Sebaliknya banyak melihat kekurangan kita sendiri. Kalaulah syaitan membisikkan was-was dalam hati kita, maka dengan segera beristighfar, taubat, serta bertemu dengan orang tersebut, menggaulinya dengan akhlak yang baik dan kasih sayang. Dan juga perlu kerjakan perkara di bawah ini. Beri salam saat jumpa, dudukkanlah ia di tempat yang baik saat kedatangannya, dan layani sebaik-baiknya. Terkadang beri hadiah padanya. Apabila ketiga-tiga perkara di atas dilaksanakan yang disertai dengan istighfar dan taubat, tentunya banyak mengesankan. Dalam usaha ini adalah sangat penting mendakwakan orang-orang awam, fakir miskin, tapi hendaknya direnungkan bagaimana dapat berdakwah dengan cara yang sebaik-baiknya. Darinya akan banyak membantu penyebaran agama serta memahami ulama-ulama sebagai penasehat, sebagai pengawas kita dalam kerja dakwah ini. Senantiasa menziarahinya dan mohon doa darinya. Setiap keterampilan, setiap keahlian kembali kepada ahlinya masing-masing. Misalnya seorang akan mengoperasi matanya, tidaklah semestinya ia datang pada setiap dokter, tapi cukuplah baginya pergi ke dokter mata untuk diperiksa lebih lanjut. Ini sebagai contoh saja dalam urusan keduniaan. Adapun dalam urusan agama, apabila ada permasalahan agama yang tidak jelas, ragu-ragu, hendaknya segera bertanya kepada ulama, kepada mufti yang ahli di dalam berbagai permasalahan agama. Kalaulah ada orang lain yang tanpa dimintai fatwa ia memberikan fatwa, maka dengarkan saja perkataannya, sekedar didengar saja, agar ia tidak tersinggung atau merasa tidak dihargai pendapatnya oleh kita.